Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen untuk keunggulan kompetitif dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik, kita perlu mengetahui apa itu sistem informasi manajemen. Menurut bahasa Inggris, yaitu Management Information System adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Selanjutnya, kita akan membandingkan web pada organisasi pemerintah dan organisasi swasta. Yang pertama, kita akan membahas tentang web pada organisasi pemerintah. Produk barang atau jasa yang disediakan pemerintah atau public goods diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akte tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk dua hal terakhir, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pihak swasta juga menyediakannya. Masyarakat berhak memilihnya. Sebab penyediaan layanan pendidikan maupun kesehatan tergolong pada substitut public goods, penyediaan pelayanan atas barang dan jasa yang dilakukan lembaga pemerintah dan juga lembaga swasta. Yang menjadi perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara dan swasta adalah dari sudut peran bahwa negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikannya dalam bentuk pelayanan publik dan subsidi kepada rakyat demi kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan institusi publik berasal dari dana publik yang berasal dari retribusi dan pajak. Artinya penyediaan layanan tidak boleh memperhitungkan seberapa besar profit atau keuntungan yang diperoleh. Sehingga pelayanan publik dan bersifat ekonomis, artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau oleh masyarakat, bahkan gratis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang web pada organisasi swasta. Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan jasa yang kepemilikannya dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Jadi, pada organisasi swasta, dalam melayani memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Selain itu, organisasi swasta atau privat memiliki fungsi atau departemen bisnis seperti departemen produksi, departemen pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer pada pembuatan iKTP. Penerbitan iKTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan satu orang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Tujuan daripada dibuatnya sistem tersebut adalah selain menghindari duplikasi KTP adalah data kependudukan dapat terhimpun dalam satu database sehingga dalam pengurusan administrasi lainnya data tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan adalah sistem pengolahan data dan informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan sekarang ini sudah menggunakan konsep sistem komputerisasi di mana komputer berperan membantu penyelesaian masalah dengan cepat. Manfaat dari sistem informasi kesehatan yang pertama yaitu memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Yang kedua, memudahkan rumah sakit untuk mendaftar setiap pasien yang berobat di situ. Yang ketiga, semua kegiatan di rumah sakit terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Sistem informasi kesehatan berjalan dengan baik dan lebih terpenting menggunakan teknologi komputer dalam mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Selanjutnya, sistem pariwisata berbasis IT atau teknologi informasi. Sistem informasi manajemen pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan cara penyiapan, penyusunan, dan penyimpanan data yang tepat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk membangun sistem informasi ini dibutuhkan kerjasama yang erat antara ahli teknologi informasi dan ahli pariwisata karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sangat besar dan keberhasilan sistem yang akan dibangun. Manfaat SIM pada pariwisata yang pertama,
bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya. Yang kedua, bagi industri pariwisata dan pemerintah, yaitu dengan adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua pihak terakhir. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu. Merupakan pusat pelayanan perizinan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mengelola perizinan mulai dari pengajuan, pemrosesan, sampai dengan mengeluarkan surat izin. Maksud dari pekerjaan ini adalah mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis GIS untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang tepat guna dalam pengelolaan perizinan bagi pemerintah daerah yang memudahkan analisa karena menampilkan data berupa peta dan database. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membantu pemerintah daerah, khususnya dinas yang mengelola perizinan, dalam melakukan pencatatan, pemrosesan, dan penanganan perizinan serta pencetakan surat izin, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan memberikan citra pemerintah daerah yang positif. Selanjutnya, sistem informasi manajemen pada bidang pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu untuk pengambilan keputusan yang beraktivitas praktis. Sistem menyediakan informasi menyangkut informasi strategis yang diperlukan untuk menentukan langkah pendidikan. Secara teoritis, SIM akan sangat membantu para pengelola pendidikan dari berbagai tingkatan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dilaksanakan. Teknologi informasi berperan penting dan memperbaiki kinerja suatu organisasi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Beberapa manfaat e-education yang dapat dirasakan. Yang pertama, suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur pusat kegiatan siswa atau mahasiswa, yaitu sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan siswa atau mahasiswa. Yang kedua, interaksi dalam grup, yaitu para siswa atau mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan guru atau dosen. Yang ketiga, sistem administrasi siswa atau mahasiswa, di mana para siswa atau mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status siswa atau mahasiswa, prestasi siswa atau mahasiswa, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.